barang-barang yang dulunya kayak mukena, Heeh. gamis, yang cewek semua ya, Iya. jilbab, itu saya karungin, saya sudah ibaratnya saya sudah tutup lah. Sahabat Bedante, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam bagi Anda yang menonton dimanapun kalian berada. Oke, nah di channel ini Bedante Show kita kali ini kita punya narasumber seorang yang sangat sibuk. Wah, dia adalah owner dari Plaza Hijab. Di sini banyak banget barang-barang selain hijab. Jadi kita mau ulik-ulik tentang itu. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian belum subscribe aja ya. Jadi banyak informasi mengenai segala sesuatu yang fun, segala sesuatu yang bisa jadi cuan dan juga inspiratif buat kita semua. Oke, kita ngomong tentang mentor saya. Mentor saya ini di sela-sela kesibukannya, beliau masih mau jadi mentor KMB, itu untuk di sebuah kelompok bisnis namanya TDA, tangan di atas, ini besar sekali. Nanti kapan-kapan mau ngundang ketuanya, Pak. Oke. Nah, kita mulai langsung dengan ngobrol Pak Juni Handoko. Ya, Selamat siang juga, Pak. iya siang Pak. Oke, syutingnya kita siang. Nah, Pak Juni, sehat, Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Pak, Plaza Hijab berapa lama, Pak, berdiri, Pak? Sejarahnya itu tahun 2012 ya mulainya. 2012. Mulainya sampai 2016. Sebenarnya Plaza Hijab itu berdiri dari tujuan gini. Sebelumnya kan kami baju olahraga. Oh, awalnya baju olahraga. 2011. Oke, itu pertama kali Bapak mulai bisnis? Iya, 2011. Baju olahraga ya? Januari 2011 mulai Oke. baju olahraga. Terus pas lebaran kok baju olahraga sepi gitu. Terus saya pikir-pikir, apa nih yang mesti bisa dijual gitu kan. Oke. Nah, suatu ketika ada ada pertemuan lah, kopdar komunitas. Oke. Nah, ketemulah di sana sama orang yang produksi hijab. Nah, terus saya bilang, boleh nggak saya jualin gitu kan? Itu tahun 2012. Oh, udah setahunan jualan olahraga ya, baju Iya. olahraga ya? Udah setahunan 2012, terus saya bilang begitu, terus dia bilang, udah nggak apa-apa. Nah, besoknya saya kemarin ya saya ngomongin, terus besoknya langsung saya buat websitenya. Waktu itu saya kebetulan pakai website Blogspot ya, pakai website, terus saya buat. Tahu-tahu hari Seninnya tuh banyak yang order. Oh, ternyata produk ini lagi naik gitu. Produk ini lagi naik, banyak orang cari. Kebetulan juga dekat rumah produsennya. Gitu. Nah, terusnya berjalannya waktu, nambah lagi brand lain. Gitu. Berjalan waktu nambah terus sampai tahun 2016. Nah, 2016 itu memang fashion brand-brand yang besar tuh turun gitu. Brand-brand besar di Indonesia sedang turun. Waktu itu saya memang untuk fashion ini ngambilnya sebagai distributor atau orang yang menjualkan lagi. Jadi bukan pemilik merek, bukan brand. Ada sih kalau yang baju olahraga saya udah mulai punya brand itu dari sejak 2011 2012. Itu udah punya, cuman untuk baju muslimnya saya belum waktu itu. Waktu itu ya, Pak ya? Ya, tahun 2012 sampai 2016. Jadi Plaza Hijab ini makanya pakai .com ya, karena memang di awalnya bukain di website-nya. .com.id, .co.id semua sih udah saya daftarin. Berarti Bapak itu awalnya itu hanya sebagai sebuah toko online. Toko online awalnya. Toko online. Nah, tapi sekarang gimana, Pak? Udah punya brand sendiri? Jadi kalau buka website plazahijab.id itu udah ada hijab di sana. Udah nggak ada hijab. Karena memang udah 2016 tuh udah berubah total. Kan gini kan. Jadi saat itu memang brand-brand fashion muslim yang besar-besar tuh lagi turun. Gitu, lagi turun lah. Ada sih beberapa sedikit masih saat itu yang masih bertahan, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi
umumnya karena itu waktu itu Hmm. lagi ada perubahan Tokopedia masuk, Bukalapak, pokoknya marketplace lagi Booming lah ya. booming lah. Nah, Heeh. sehingga banyaklah brand-brand kecil yang mereka membuat fashion sendiri sepertinya. Hmm. Ya sejak mungkin sejak 2014 2015 lah. Iya. Tapi berasanya ke brand yang sudah terkenal tuh 2016 saya berasa. Hmm. Sebenarnya 2015 sudah berasa. Cuma momennya saya 2015-16 Lebaran tuh biasanya naik tuh pusing nih. Ini kok barang nggak keluar gitu kan. Akhirnya saya nyoba-nyoba lah. Gitu nyari. Kebetulan ditawarin kakak nih, lu mau ini nggak nih ada tukang jahit nih gitu kan. Oke. Ada tukang jahit, nih dia jahit, saya dibeliin celana waktu itu selusin. Celana Celana cowok, oh selusin. Ini buat lo gitu kan. Bahkan bukan selusin. Satu kodi, 20 berarti ya. Buset. Dikasih, ini buat lo. Ini penjahitnya dia gitu kan. Aha. Saya waktu itu masih mikir, ini celana apaan gitu kan. Hmm. Karena saya pikir kan nih kok celana saya nggak biasa pakai celana yang biasa maksudnya. Oke. Dari tukang jahit biasa, terus ini buat apa ya udah saya ya karena dikasih ya udah saya ambil saya pakai ya lumayan lah buat di rumahan kan. Nah terus penjualan ternyata nggak naik juga, terus saya mikir-mikir ini kenapa nggak coba jual ini nih kebetulan ada penjahitnya gitu kan. Saya foto deh tuh Celananya ya. celana saya foto Celananya difoto. diiklanin. Wah ternyata waktu itu iklan Facebook lagi gampangnya lagi murah-murahnya lah. Wah ternyata yang responnya tuh cukup banyak lah. Nah saat itulah saya langsung berubah semua. Jadi barang-barang yang dulunya kayak mukena, gamis, yang cewek semua ya, Iya. jilbab, itu saya karungin, saya sudah tutup lah. Saat 2016-2017. Itu saya bagi-bagiin aja. Waktu itu. Saya bagi-bagi. Karena mau dijual pusing lah, mendingan jual yang udah jelas laku gitu kan. Saya berkeyakinan gini, barang itu walaupun dibagikan, itu tetap dia senilai apa yang dia senilainya. Oh, Jadi memiliki nilai nggak mungkin tersendiri ya, hilang Le? gitu. Artinya kalaupun saya bagikan atau saya karena memang mau nggak mau ya mesti saya begitukan karena Oke. aduh effortnya lumayan lah kalau untuk jual lagi. Cuma saya biar lebih tenangnya saya, ya udah saya bagikan, toh dia bakal balik lagi ke saya nanti dalam bentuk lain. Oke. Gitu. Waktu itu 3 kali Lebaran itu saya bagi-bagi nggak habis-habis karena lumayan banyak. Stok Ada juga. puluhan karung. Oh, gitu. dari 2011 tuh stoknya. Iya stoknya karena kan memang sifatnya fashion kan biasanya kan memang ada sisa ya. Ada sisa umumnya ya. Ya. Jadi ada sisa-sisa itu banyak tuh gitu. Nah, saya karungin yang fashion muslimah, yang muslimahnya tuh, yang ceweknya saya karungin udah. Terus saya mulai yang cowok tuh jadinya. 2016 saya mulai cowok. Titik awal Celana dulu. dari celana itu. Dari celana Pemberian orang. Pemberian kakak yang Pemberian udah kakak. ini lu pakai gitu ya nggak nyangka. Jadi nggak nyangka bahwa itu ternyata rezeki saya sampai sekarang. Oh, Gitu. Untuk yang pelajar hijab untuk bisa menyambung nyawa. Gitu kan terus dan itu justru malah saya heran juga nggak sekitar setahun yang tadinya rak kan raknya kosong tuh karena udah dikarungin. Ternyata nggak lama tuh penuh lagi loh. Oh, gitu. okay. Saya juga heran nih kok bisa bisa cepet itu tanpa masukin modal baru. Oke. Iya, tanpa masukin modal baru artinya iya karena memang kan masih simple ya sederhana untuk pengelolaannya ya nggak sampai saya sampai sekarang modal sendiri gitu ya nggak sampai minjem modal terus ngitungnya terlalu jelimet nggak nyampe begitulah waktu saat itu ya cuma ya udah jualan aja yang penting itu rak-raknya tahu-tahu penuh lagi. Jadi saya bilang kok bisa begini ya gitu artinya ya udah di barang kan kalau orang-orang kan sayang nih barang nih gitu ya nah itu bisa jadi mungkin ya salah satunya ya tetap lah yang sudah kita keluarkan itu bakal balik lagi ke kita. Nah itu menarik Pak, itu menarik banget loh Pak karena ya itu tadi sebenarnya saya pengen banget nanya gitu loh karena banyak orang berpikiran gue jangan apa-apain nih barang toh ditaruh doang juga nggak karatan gitu kan. Suatu waktu juga mungkin ada orang tiba-tiba nyasar beli gitu loh tapi Bapak malah dikarungin semuanya dibagi-bagikan dan itu malah membuat sesuatu kayak gelas udah dikosongin ada yang ngisiin lagi loh. Nah betul seperti itu ya jadi memang ya bisa jadi itu kan
salah satu yang membuat saya lebih tenang sebenarnya. Iya. Walaupun logikanya juga gimana ya, cuman itu yang membuat saya tenang. Ya udah saya bagiin dan ternyata emang terbukti nggak lama tuh barang keisi lagi dengan barang baru yang sebelumnya Totally belum different pernah. ya? Hah? Totally different, Pak. Beda banget ya? Beda banget. Karena barang-barang dulu itu beda. cewek, Iya. sekarang saya buat cowok. Heeh. Akhirnya mulailah saya buat cari atasannya, baju Hmm. kokonya, Oke. kemejanya saya buat, celana tuh macem-macem Modelnya sehingga ya, mulailah brand ukurannya. baru saat itu. Oh, Ada oke. namanya brandnya Komisu, Oke. afkr.co, Avar Clothes, terus ada juga nih sekarang mulai kertas, high-end, terus madu, herbal gitu. Oh, sekarang mulai branching out ke makanan juga. Ke gitu. tempat-tempat ke yang lain lah. Karena emang Oke. pas pandemi itu kan 2020, mau nggak mau ya kita ya mesti ngikutin apa yang dibutuhkan orang gitu ya. Oke. Nah, kemarin itu kan awal-awal Bapak katanya awalnya adalah baju olahraga. Pada saat hijab jalan, apakah baju olahraga langsung di-cut hilang? Masih jalan. Masih jalan. Ah. Nah, sekarang hijabnya udah nggak ada nih. Udah nggak musim ada. udah Tapi pengen ngadain lagi. Pengen Cuma ngadain emang lagi. effortnya SDM-nya belum bisa lah saya. Oh, tapi Kemampuan olahraganya Pak masih Pak? Masih. Sampai hari ini juga masih ada? Masih ada. Oh, kiblat pertama tuh masih tetap jalan ya? Iya, tetap Oke. jalan. Nah, sekarang Bapak begitu banyak brand, apakah brand-brand itu semua juga buat cowok semua? Enggak. Yang sekarang sih sudah kayak tas kan tas cewek. Komisu cowok, Cowok. celana yang itu, Ah. baju-baju juga. ya kan? Baju-baju. Terus kalau untuk yang Imuna, Imuna itu madu. oh Imuna itu madu, Madu. AFKR. Terus ada juga tas tadi udah ya. AFKR.co itu afkr.co, herbal atau apa gini, ada Halo Herbal bukan brand saya, ada saya cuma distributor. Oke. Tapi sekarang pun saya sebagai distributor sama sebagai brand owner juga Oke. masih Oke. gitu. Jadi udah branching ke makanan sekarang Ya. ya. Dari awalnya ke madu lah. ke madu. Herbalnya juga ya. Ya, madu herbalnya dan juga. herbal. Oke. Nah, sekarang udah segini besar karyawan berapa, Pak? Waduh. Sebenarnya sekitar masih belasan lah ya. Masih Untuk yang belasan. belajar hijab masih belasan. Yang plaza hijab aja, Pak? Iya. Belajar hijab. Oh, belasan orang. Ya, belasan orang. Oh. Ya segituan lah. Udah menghasilkan berapa, Pak? Belasan orang. Aduh. Ya lumayan lah. Lumayan dong, Pak, lumayan. ya. Udah bisa beli rumah, Iya. gudang gitu ya. Ya Udah lumayan. banyak ya. Jadi perjalanan Bapak segitu lama, Bapak bersyukur untuk tiba-tiba yang tadi ya Pak ya, yang celana itu tiba-tiba diberikan. Nah, untuk memperpanjang usia untuk penjualan itu Bapak melakukan promosi melalui apa, Pak? Emang kan dari awal saya 2011 itu sudah pakai online ya. Jadi sudah memang lewat internet Oke. waktu dari awal. Nah, tapi sejak ada pandemi ini ya kita masih tetap bertahan sih gitu. Di online. Ya sebenarnya sih turun tapi nggak drastis lah, nggak kayak teman-teman yang lain, masih bisa bertahan saat pandemi. Nah akhirnya sekarang justru malah maunya ke offline, jadi online-nya tetap, nambahnya ke offline. Ikut event-event dulu kan saya nggak suka banget ya ikut event pameran-pameran. Sekarang ternyata ya mesti terbuka lah sama kesempatan untuk promosi-promosi di pameran-pameran di offline. Di offline. Nah, kalau di online sendiri kan sebenarnya berubah, Pak. Ya kan ya? Dulu itu kita nggak pernah ada. Sebelumnya kan Facebook ya. Dari awal kan Facebook, tiba-tiba ada Instagram. Lalu Facebook turun, akhirnya dibeli juga. Iya. Ya kan? Instagramnya dibeli. Lalu sekarang lagi yang berubah tuh TikTok yang lagi fenomenal banget. Nah, itu Bapak juga ikutin trennya itu. Ya ikutin. Jadi semua platform ya tetap kita pakai mereka semua. TikTok juga, terus Instagram juga. TikTok ya bisa ngiklan ke TikTok. Terus Instagram juga iklan di Instagram, bisa juga endorse. Semua hal yang kita bisa. Marketplace juga jalan ya. Marketplace juga jalan. Website-nya jalan, Pak? Website-nya paling untuk agen reseller ya. Agen reseller. Jadi agen reseller belanjanya di platform di website kita. Oke. Cuma memang itu hanya sekedar gini untuk menunjukkan bahwa barang yang ada di gudang apa gitu. Jadi biar Showcase orang ya? Showcase. ya hanya untuk tampilan doang lah untuk website. Biar memudahkan reseller itu ngelihat produk-produk kita sama foto-fotonya. Oke. Nah, perjalanan seperti itu, Pak, Bapak udah sampai titik ini
Dropnya selain di 2016 tiba-tiba ada pergantian begitu, ada lagi nggak Pak dropnya Ya yang pas terbesar? pandemi, Pas pandemi? awal-awal pandemi nggak terlalu, cuman pas 2021 drop. Sampai 2022. Sebenarnya gini, dropnya itu kan macam-macam ya, entah pasar bergeser, Heeh. artinya entah kaminya yang nggak siap gitu. Mhm. Karena emang 2021 tuh cukup menghantam. 2020 sebenarnya sih cukup ya, cuman nggak separah 2021 gitu. Oke. Sama 2022 mirip kayak 2021 Oh, oke, masih gitu. belum pick up balik seperti dulu ya. Seperti dulu belum bisa balik. Nah, ini juga something yang unik Pak, karena di kala pandemi orang kan lebih berkiprah di online nih Pak. Sedangkan Ya, Bapak kan sudah bertahun-tahun sudah di ya. online. Menurut Bapak kenapa ya tiba-tiba Bapak yang sudah begitu lama di online kena juga Pak efek pandemi? Padahal orang belanja gila-gilaan di online sekarang. Ya karena memang kan sekarang orang pada jualan juga ya, pada buat-buat juga. Artinya banyak pilihan. Oke. Iya, banyak pilihan orang sama ini sebenarnya sih. Yang dulunya kebutuhan sebenarnya baju kan kebutuhan yang nggak mendesak kan. Iya. Artinya paling setahun beli 2 kali, 3 kali gitu ya. Mhm. Nggak setiap bulan Setiap yang bulan. beli. Bisa jadi memang prioritasnya untuk kesekian, untuk yang baju ya. Makanya saya akhirnya buat madu, Hmm. herbal juga ngambil sama orang madu juga ngambil sama orang sih. Madu ngambil sama orang, herbal ngambil sama orang, coba gimana cara bisa nggak produk-produk lain. Walaupun memang belum sebagus fashion untuk produk-produk baru. Tapi tetap ya kan katanya kalau definisi gila itu saat kita pengen hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Iya. Artinya kalau caranya itu terus kita ngotot gitu ya, Heeh. ya 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 Nggak nggak akan mungkin kemana-mana gitu, ya. nggak kemana-mana. Akhirnya kita pengen coba sesuatu yang baru, walaupun mungkin masih belum berhasil. Entah kitanya yang memang belum pengalaman, artinya butuh waktu gitu ya. Entah memang produknya, entah memang pasarnya macam-macam lah. Tapi memang mau nggak mau ya kita mesti coba banyak hal. Oke. Nah, begitu banyak produk kategori yang Bapak punya, sekarang nomor satu masih celana dong? Masih ya baju outfit celana, itu ya? baju, Masih untuk yang cowok. untuk yang cowok. Tapi memang pasar cowok ya begitulah untuk fashion. Gitu. Pasar cowok masih kadang-kadang suka ya nggak terlalu sebesar pasar cewek lah. Kalau cewek kan gantinya tuh cepet ya. Gantinya cepet, gantinya mereka perlu nambah perlu model baru gitu kan. Kalau cowok kan ya sekedarnya gitu kan. Sekedarnya. setahun nggak beli baju juga nggak apa-apa ya. Tahu nggak beli baju nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu jadi sesuatu yang unik ya Pak ya, karena Bapak kan masuk ke fashion cowok tapi survive dan malah growing pada saat itu. Iya. Di cewek malah enggak stuck gitu ya. Ya, karena udah terlalu banyak. Nah, dulu awal-awal yang cowok tuh sedikit. Yang main cowok. Karena saya niche gitu banget waktu itu mainnya. Sekarang tuh udah banyak banget yang main ke cowok. Udah bahkan yang besar-besar tuh ada. Gitu. Yang besar-besar masuknya ke cowok juga. Cowok juga yang besar-besar. Oke. Ya. Nah, ini market yang niche ini Bapak masuk karena sekarang ya Pak ya. Maksudnya sekarang pada saat market niche ini Bapak masuk, sekarang sudah mulai berubah jadi mass market juga. Iya dah. Iya. Market yang cowok ini bukan niche lagi, udah jadi mass market lagi. Nah, sekarang kalau untuk di muslim cowok untuk baju-bajunya ada nggak market niche lagi, Pak? Ya, sekarang yang niche itu sudah jadi masih umum. Nggak ada misalnya nih Pak ya, ada ban pinggangnya yang gimana atau apa gitu. Nah, itu saya masih belum tahu tuh karena memang pasar kan udah berubah cepat ya. Dibanding sebelum pandemi kan berubah cepet banget gitu. Iya. Nah sekarang efek kemarin Pak yang kan udah dibuka nih Pak. PPKM. PPKM udah dibuka ya, setengah-setengah dibuka lah ya katanya kan. Terus Lebaran juga udah boleh pulang kampung. Itu belum nendang balik. Ya sebenarnya ada tetap sih bisa jadi sayanya yang kurang siap. Gitu. Jadi memang sekarang pasar tuh nggak nentu gitu. Jadi tiba-tiba naiknya tuh sebulan sebelumnya nggak bisa diprediksi. Kita nggak siap ibaratnya. Produknya nyetoknya biasa dikit-dikit karena kita takut gitu kan dari sejak biasanya kan naik
kalau pengalaman sebelumnya ya, itu Desember, Januari itu udah mulai naik, Februari naik. Sekarang Desember naik dikit gitu. Januari turun, Februari makin turun, Maret naik dikit. Tahu-tahu April kayak tahun ini, April tahu-tahu tinggi banget gitu. Waduh, itu kan Bingung apa? Nggak, iya, dan bukan cuma saya, banyak orang seperti itu. Maksudnya nggak ngira pas perubahan. Bisa jadi nih, orang kan ngira, nanti PPKM dibuka, orang pulang kampung, fokusnya tetap sih beli baju, tapi fokusnya mungkin kan buat pengeluaran perjalanan, pengeluaran ke bawaan ke kampung. Iya. Ya baju sih tetap sih, cuman nggak seheboh mungkin sebelum lain, sebelumnya gitu kan. Begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya jadi nggak bisa ditebak pasar. Sama kayak kemarin, Pak. Saya pulang dari Puncak 11 jam, Pak. Iya. Karena saya pikir orang udah pulang kampung, uang udah habis gitu istilahnya kan, udah nggak ada yang liburan lagi. Kemarin ternyata di Puncak sampai tetep, Pak. Padahal udah orang udah mungkin puas mikirnya. Puas saat lebaran, libur panjang. Iya. Terus tahu-tahu ternyata ada liburan lagi. Dan masih ada duitnya, Pak. Masih ada duitnya. Ternyata nggak habis-habis juga gitu. Tinggal mereka alokasin uangnya aja kemana mungkin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya untuk Bapak sendiri, bisnis modelnya reseller tadi ada sempat kesebut bahwa ada reseller juga. Selain itu apa, Pak? Ya paling itu aja sih. Karena kan gini, karena kan kita mau ngambil bisnis tuh kalau semuanya mulai dari produksi, manufaktur, brand owner, terus brand distribusi gitu ya, sama retail. Kita kalau mau ngambil semuanya, mulai dari produksi ngurusin, terus retail ngurusin, distributor ngurusin, terus brand owner, maksudnya brand juga diurusin, itu terlalu banyak diurus. Nah, paling saya ngambil distribusi sama brand owner. Kalau dulu sih fokusnya tetap ke distribusi, ke distributor lah, ke agen reseller. Fokusnya bukan berarti nggak boleh sebenarnya, bukan berarti itu, cuman fokus kita mau kemana nih? Gitu. Karena terlalu banyak fokus, ya akhirnya ya kayak nembakin anak panah. Saat banyak target, ya bingung sendiri nanti mau kemana nih targetnya. Cuma kalau udah satu titik, sudah kita jelas mau titik yang mana yang kita mau tembak. Marketnya itu ya, disebut titik ya. Nah, kalau untuk reseller itu Bapak berarti kan nanti kan katanya mau offline juga. Nah, apakah offline itu hanya untuk sebagai sama duplikasi sebagai website yang awal, hanya sebagai showcase, atau memang mau penetrate masuk juga? Sebenarnya untuk branding sih. Sekaligus untuk jualan juga ya. Maksudnya targetin jualan, tapi untuk mengenalkan brand. Karena bisa jadi cara saya dulu sebenarnya kan kayak, aduh, ini ngapain sih offline kayak gitu amat gitu kan, effortnya banyak, capek gitu kan. Tapi ternyata ya sekarang ya mesti kita kerjain, mau nggak mau. Sekarang udah balik lagi, ini fenomenal yang ya terakhir juga ikut TDA juga beberapa udah diomongin mengenai online dan offline kolaborasi ya, berarti ya. Kalau dulu kan zaman saya offline itu ya begitu, Pak. Online itu sesuatu yang aneh gitu loh. Bapak terbalik ya, online duluan. Tiba-tiba sekarang ke offline. Malah mindsetnya juga itu mah capek gitu ya. Tapi sekarang kan mau masuk ke dalam situ ya, ke online offline juga. Ya kita coba hal baru. Nah gitu, artinya ini juga belum tentu berhasil. Gitu. Tapi ya patut dicoba lah, selama masih mungkin kita coba ya kita coba. Berarti Bapak cari toko, cari tempat buat toko. Iya, pameran paling. Pameran. Offline-nya masuk di pameran. Pameran. Jadi untuk awal sebenarnya sih kita juga kayak ke toko-toko juga, cuman bukan kita yang buat toko, jadi kita nitip konsinyasi ke toko-toko tersebut, itu bisa. Jadi kayak B2B ya, masuk B2B lagi ya. Nah, reseller Bapak gimana? Nggak masalah? Ya kan harga kan tetap sama. Harga ya itu banyak orang kan nanti bersaing nggak sama pusat, ya enggak, karena harga kan sama semua. Harga di end user sama. Gitu. Nah, untuk reseller sendiri Bapak terbuka sekarang? Sampai sekarang masih buka reseller? Masih buka reseller. Buka reseller. Boleh dong Pak buat sahabat Bedante kalau misalnya tiba-tiba mereka ada kepikiran mau jualan nih. Ya bisa langsung aja ke website, ke IG-nya lah. IG-nya. Kalau Komisu bisa Komisu official. Saya kalau Pelajar Hijab setahu saya nggak ada ya sosmednya, karena emang itu hanya platform untuk untuk order. Komisu.official kalau di IG-nya. Komisu.official nanti kita tampilin di kita punya podcast nih Pak. Jadi nanti kalau misalnya memang ini, nah untuk biaya gimana Pak? Starting awalnya?
Biasanya Kalau sih reseller? itu paling nggak mahal lah. Oke. Gitu, bahkan ada yang gratis. Kalau untuk reseller biasanya gratis sih paling. Oke. Untuk yang Untuk diskon barang 20 ya atau untuk pendaftarannya. pendaftarannya Ya, gratis? pendaftaran Oke. gratis. Lalu untuk barangnya mereka perlu modal berapa, Pak? Untuk di Biasanya awal? kalau beli, ya beli yang udah dibeli itu yang dibayar, Oh, beli gitu. lalu berdasarkan berapa banyak belinya dapat Iya, diskon. iya, Oke. gitu. Nah, kalau semakin besar belinya atau semakin banyak belinya tuh diskonnya bertambah. Diskon Jadi mulai bertambah. dari diskon 10%, 15%, 20%, 30, 40%. Oke. Oh, ada sampai 40% 40%, Pak? ada. Oke. Selain itu ada rebate lagi atau misalnya penjualan terbanyak Oh, satu daerah? ada reward lah. Ada reward. Reward. Hmm. Itu reward ada mulai laptop, ya mulai dari kompor, Oh, terus oke. rice cooker, laptop, handphone, motor, Uh. sampai umroh. Uh, Gitu, iya sampai mantap umroh. ya. Gitu ada. Sampai umroh ya. Nah, untuk di daerahnya sendiri apakah Bapak dibatasi atau bebas? Bebas. Bebas. Karena memang online ya, artinya nggak seperti toko offline yang satu tempat mesti satu atau dua ya. Ini bebas, yang bisa jualan banyak ya silahkan aja. Oh, Gitu. dari resellernya ya, mereka ya. Jadi nggak terbatas dari daerah, nggak terbatas dari pembelian ya. Tergantung mereka punya kemampuan untuk beli ya. Ya kita fleksibel aja sih. Hmm. Fleksibel tuh karena memang ya kondisinya seperti ini. Mereka udah mau gabung aja udah seneng. Karena udah mau bantu jualannya udah seneng gitu. Jadi ya terbantu lah sama teman-teman reseller, agen gitu. Sebenarnya saling bantu sih Iya, ya, saling karena sama-sama keadaan seperti bantu. ini banyak teman-teman kita juga ya gitu yang tiba-tiba bisnisnya sama sekali nggak gerak loh, Iya, Pak. betul. Dan mereka harus switching tapi mereka nggak tahu mesti ngapain gitu kan ya. Nah, jadi beberapa kalau dikasih kesempatan ke reseller pasti mereka juga terasa bener-bener happy gitu ya. Ada at least ada bantuan sedikit buat perekonomian mereka. Iya. Nah, dari Bapak sendiri untuk ngebantu ke reseller agar bisa lebih maksimal untuk jualannya, apa yang disediain, Pak? Ya biasanya sih ada kelas-kelas belajar. Oh, ada kelas Terus belajar. ada kalau seandainya mau diajarin iklan. Terus kita sediain foto-foto, video, konten-konten. Konten-konten. Terus pokoknya untuk jualan kita sudah sediakan. Mhm. Foto, video, caption, bahkan sampai detailnya kita sudah sediakan. Semua mereka tinggal share aja. Kita Tinggal kalau mau share. posting di marketplace ya tinggal posting gitu. Memudahkan lah, karena memudahkan mereka untuk bisa jualan. Itu kan salah satu cara kami nih untuk bisa membantu teman-teman yang mau jualan juga gitu. Oke. Wah, sangat-sangat inspiratif nih, Pak. Iya. Dari 2011 mulai sampai sekarang gitu ya. Akhirnya ada beberapa naik dan turun ya. Iya. Dan tiba-tiba juga mungkin salah satunya adalah pelajaran yang bisa kita ambil, berkah itu nggak kemana ya, Pak ya. Iya, Pada betul. saat kita memberikan ke orang, mungkin kita akan dapat lebih baru dan mungkin akan lebih besar lagi Masih besar lagi. daripada yang kita berikan gitu ya. Jadi nggak usah takut ya sebenarnya. Ya selama ini sih selama saya bisnis itu hampir hampir dibilang rugi sih enggak. Bahkan yang awal-awal saya jadi bisnis tuh sebenarnya sejak 2005 sebenarnya. Oh, oke. Sejak 2005 itu mulai dari servis alat pendingin, Oke. kontraktor listrik gitu. Macem-macem. Bahkan waktu itu tagihan lumayan banyak saat itu ya. Lumayan banyak, saya tinggalin aja udah. Karena udah biarin lah gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh ya nggak kalau orang-orang kan bisa sampai katanya miliaran gitu hutang tuh, terus sampai ratusan juta rugi gitu ya. Saya sampai sekarang ya nggak bisa, jadi itu atau jangan-jangan ini saya terlalu terlalu jaga banget gitu ya. Jadi kan katanya resiko besar, hasil besar gitu. Atau mungkin bisnis saya nggak terlalu tumbuh melesat karena terlalu Ada remnya. Iya, remnya terlalu jagain. Atau jangan-jangan begitu juga. Ya, kalau dari perspektif lain ya, cuman dari perspektif saya kan tetap ya, semua orang yang dikerjakan bisnis kan bukan pada pandangan orang kan, tapi apa yang saya rasakan itu, bukan pada apa yang ingin orang lihat gitu kan. Iya, jadi kalau dari Pak Juni omongan berarti
itu semua tergantung dari kitanya. Iya. Kita nggak bisa mencontoh orang lain punya bisnis yang tiba-tiba bisa meledak, lalu kita ngiri atau kita Iya, pikiran iya. akhirnya jadi vertigo ya Pak ya. Iya, vertigo. Kepikiran seperti itu terus kita Iya. pengen ngejar ke sana padahal diri kita bukan seperti itu Iya. mungkin ya. Iya. Ya, jadi diri sendiri lah. Jadi diri Gitu. Ya sendiri. mungkin walaupun mungkin terlihat ya bisnisnya biasa-biasa aja gitu ya. Ya tapi yang selama kita bisa hidup tenang gitu ya, hidup damai ya sudah. Gitu. Tapi Bapak udah ada ambil ini juga nggak dari bank, dari Enggak. nggak ada sama sekali ya? enggak. Benar-benar ngegulung aja. Iya kecuali ya paling ya kendaraan paling. Gitu. Kendaraan, Kalau ya. kendaraan Secara bisnis nggak ya? kalau bisnis enggak. Karena belum tentu ada yang mau kalaupun itu. Udah takut duluan saya. Kenapa Pak? Ya bisa jadi kan karena ribet ya bayangan saya kan. Ribet. Terus udah nggak usah lah gulung sendiri lagi pula kalau udah uang ya buat apa gitu, maksudnya bingung juga makainya kan. Selama cash flow Bapak oke mah. Iya. Ya itu belum berani, makanya kan mindset bisa jadi pengalaman sebelumnya yang yang mungkin ditolak sama bank dulu ya kan, pernah tolak bank ke bawah sampai sekarang mungkin nggak diterima kemungkinan sih, kecuali kalau kendaraan gitu. Kendaraan ya kemungkinan diterima lebih banyak gitu. Kalau banknya nyesel Pak sekarang Pak, udah ngeliat kayak gini banyak asetnya Pak. Gitu. Oke. Jadi pelajaran juga satu buat kita yang mau mulai bisnis jangan gegabah ya kan ya. Kalau memang kita nggak punya banyak-banyak ya mulai dari kecil ya. Betul. Apapun itu semuanya memang mulai dari kecil ya Pak. Iya. Tiba-tiba besar juga nggak mungkin gitu kan. Iya, saya mulai juga dari berdua sama istri. Barangnya cuma dikit banget waktu itu. Satu kantong plastik. Gitu Satu kan. kantong plastik. Satu kantong plastik aja. Ya udah mulai. Sama juga seperti listrik. Bahkan kalau yang servis AC awal kali bisnis, saya nggak bisa servisnya waktu itu. Oh, oke. Jadi saya nekat aja. Jadi saya mulai itu saya udah kursus ke tempat-tempat khusus. 2 tempat waktu itu saya pelajarin, baca buku, kerja bahkan, kerja di tempat yang sama. Kok nggak bisa-bisa ya? Tapi ya 1 Januari saya mesti buka. Jadi sebelum 1 Januari saya tuh udah buat brosur, beli alat-alat, segala macam udah saya siapin. Itu taunya alat-alat dari mana? Karena saya pernah kerja, jadi tahu lihat orang. Lihat orang untuk servis AC itu kayak gimana gitu kan. Terus saya mulai 1 Januari, nekat aja mulai. Bulan pertama, itu sukses saya ngerusakin beberapa unit AC. Suksesnya itu ya, rusakin. Iya, rusak. Tapi habis itu saya belajar di sana. Belajar, karena nekat emang. Ntar dulu. Setelah rusak gimana Pak? Itu yang Ya seru, udah, Pak. ya itu sampai itu kebetulan teman saya waktu itu. Oh, oke. AC teman saya, cuman istrinya marah. Sampai mungkin nggak tahu nih, sampai sekarang masih mungkin. Cuman saya juga bingung karena itu baru gitu ya. Ya mungkin terima kasih ya, ibaratnya udah ngasih tempat buat praktek lah. Belajar ya. Cuman ya itu kekonyolan saya sih. Konyolan saya saat itu. Jadi nekat aja. Sebenarnya saya udah dibantu sebenarnya sama satu asisten. Cuman dia juga baru jadi kayak connect lah sebelumnya. Oh, oke. Kayak connect, cuman belum pernah ngerjain juga. Tapi kita belajar sebenarnya. Cuma bisa jadi itu AC kesekian yang kita servis yang awal-awal sebenarnya sukses. Oke. Nah, cuma nih nggak tahu ya kenapa gitu ya. Bisa jadi yang pengalaman pun juga kalau namanya alat elektronik ya. Iya, nggak pernah ada Ya pasti, Pak. nggak ada pastinya. Cuma emang ya ketumpuan di kita aja tuh gitu Iya. kan. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman pengalaman yang berkesan banget sampai sekarang. Artinya memang modalnya waktu itu bahkan kecil banget ya. Nah, jadi emang patokan saya modal awal yang paling mungkin, paling murah, paling mudah, paling mungkin gitu. Jadi Jasa mulai dari ya sana. berarti ya. Iya, ya itu waktu itu jasa kan. Jasa berarti Paling- tanpa modalnya kita Oh, sendiri modalnya gitu kita ya. sendiri, Ilmu tenaga. kita ya. Gitu. Jadi ya sudah saya mulai dah. Habis itu listrik pun juga sama. Saya juga nggak ngira gitu kan masuk. Saya backgroundnya teknik mesin gitu. Terus tahu-tahu apalagi fashion sekarang juga nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Cuma ke listrik melihat kabel kan ruwet tuh. Pas udah dipelajarin ternyata ini gampang banget. Saya belajar nggak lama tuh. Oh, Tuh. Jadi sama kayak AC, saya belajar nggak lama, bahkan setahun, bahkan saya bisa nulis buku waktu itu. Oh iya. Iya, untuk yang AC ya. Untuk gitu. AC. Sama listrik saya nulis juga buku, ada tiga buku yang saya buat. Oke. Itu buku bukan karena saya pintar,
Tapi karena emang saya butuh uang untuk selain dari bisnis. Gitu. Passive income. Iya, selain itu, apalagi yang saya mikir gini, Iya. ini saya keterampilan saya apalagi yang saya bisa buat, bisa menghasilkan, gitu kan? Oh, dari bisnisnya ada, terus habis itu dari apalagi nih? Oh, saya waktu itu saya bingung kan mau belajar dari mana. Kebingungan saya akhirnya jadi peluang. Oh, ternyata ya udah saya buat aja buku yang seperti pengen saya baca saat saya mau belajar. Ya. Akhirnya saya buatlah bukunya. Dan ternyata ya semua berjalan. Saat kita siap, kayak katanya kan, saat murid siap, guru akan datang. Guru baru datang ya. Ya kan? Kalau nggak siap ya anak SD nggak mungkin dapat dosen. Iya, betul. Nggak nyampe juga. Nggak nyampe gitu, juga, ya. karena nggak siap. Iya. Atau guru siap, murid akan datang. Iya. Itu saat saya udah siapin semua, saya juga bingung nih, mau dikemanain gitu kan? Oh, ternyata bisa loh, diterbitkan dengan mudah tanpa modal, karena diterbitkan sama penerbit. Oke. Gitu. Oke, nice. Masih ada Pak bukunya? Masih ada. Oh, Saya, masih. ya itu tahun 2007. Jadi 2005 itu saya buka, 2007 bukunya terbit. Jadi pengalaman saya setahun saya jadiin buku. Konyol banget waktu itu. Pokoknya konyol lah. Dan ternyata pas saya cek lagi bukunya ada yang beberapa salah. Oh. Tapi itu yang penting udah menyambung hidup pada saat itu ya, udah nggak kepikiran macam-macam ya. Terus akhirnya ada training, saya diundang training. Padahal saya training yang udah belasan tahun, orang udah bekerja di bidang itu. Saya juga baru. Ya nekat juga. Bahkan sempat pernah ke training ke suatu perusahaan, ya ada yang, ini siapa sih gitu kan. Karena maksudnya saya pinter banget gitu ngajarin gua gitu kan, yang resisten lah. Ada yang ngalamin begitu saya. Saya ngajarin ke perusahaan, bahkan ke kampus gitu kan. Ke luar pulau bahkan waktu itu ngajarin dari buku. Karena dari buku saya promosi di belakangnya. Keren Pak, bener Pak. Jadi Bapak mengajarkan bahwa untuk melakukan sesuatu, terutama buat hidup kita, jangan nunggu perfect, bener Pak? Iya, betul. Kita jalan dulu, karena tujuannya juga baik gitu ya, buat hidup kita gitu ya. Dan ya otomatis mungkin kebuka-buka pintu gitu. Iya, kebuka pintu yang lain. Kebuka pintu tergantung kita aja Pak ya. Kita mau masuk apa enggak? Kalau kita nggak mau masuk, ya ketutup lagi tuh pintu ya. Akhirnya jadi sekarang udah sampai sini malah beda lagi Pak bisnisnya ya. Ini akhirnya nih ini buat sekolah gitu kan. Sekarang buat sekolah, iya. Sahabat Bedanya belum tahu karena kita tadinya mau liput untuk sekolahnya. Nanti kita kapan-kapan setelah sekolahnya sudah pindah, katanya lagi mau pindah ke tempat yang lebih besar, ya kan ya? Ini ada satu konsep sekolah yang luar biasa banget. Saya sangat-sangat tertarik. Nanti kita mau liput, dapat izin dulu gak dari bosnya nih. Namanya Flexi School ya. Flexi School dari sekolah. Flexi berarti udah fleksibel ya. Iya, sekolah fleksi. Jadi benar-benar sekolah yang custom. Custom. SMP dan SMA. SMP dan SMA. Itu ceritanya panjang tuh. Panjang. Nanti Pak. Iya. Kita nanti pasti kita akan ngobrol setelah tempat itu udah jadi. Kita nanti ngobrol lagi mengenai sekolahnya. Untuk hari ini terima kasih banyak loh Pak Juni. Tapi minta tolong Pak kasih saran buat sahabat Bedante untuk orang yang baru mau buka bisnis gitu kan. Iya, sekarang peluang untuk buka bisnis banyak banget ya. Banyak banget. Ya kan? Tanpa modal. Modalnya diri kita sendiri. Maksudnya bukan berarti tanpa modal tuh, modalnya apa dulu nih? Uang udah ya minimal buat beli pasti pulsa ada, ya. Pulsa ya tinggal besar kecilnya kan relatif. Tapi tetap butuh ya walaupun mungkin kecil. Mulai dari yang bisa dulu. Bukan mulai apa yang bisa kita buat, tapi apa yang bisa kita jual. Itu mulai. Tapi kalau seandainya kan kebanyakan orang, gue hobinya buat donat, terus dia jualan donat. Kalau emang modalnya ada, terus resource-nya besar, nggak apa-apa. Cuma kalau memang modalnya terbatas, resource-nya terbatas, mulai aja dari yang paling mungkin murah gitu ya, dan mudah. Itu dan jalanin. Dan di sana karena 2 tahun pertama tuh memang 2 tahun pertama tuh penyiksaan sebenarnya. Bukan penyiksaan ya, apa ya? Kayak ujiannya kita gitu ya. Probation, kalau orang kerja probation 3 bulan, kita 2 tahun ya untuk bisnis. Saya 2 tahun pertama untuk bisnis yang dulu waktu 2005 itu udah sempat ngelamar gitu, ngelamar kerja, ngelamar kerja lagi. Jadi karena udah benar-benar bingung kan, ini kok bisnis begini dinaikin nggak bisa-bisa, bingung, bosen bingung. Dan gak ada yang ngarahin Pak ya. Yang biasa kerja jelas gitu ya, gajiannya jelas, pulang
perginya jelas gitu kan, mau ngapainnya jelas. Tahu-tahu nggak jelas semua. Nah, itu sempet setahun pertama saya mau ngelamar. Hampir 2 tahun. Hampir setelah berjalan hampir 2 tahun saya ngelamar kerja. Itu bukunya waktu itu udah jadi waktu itu. Ya 2007 ya saya ngelamar-lamar, untungnya nggak ada yang terima. Untuk nggak diterima itu berarti untung. Untung bagi Pak Juni ya. Iya, untungnya nggak ada. Akhirnya saya menerusin lagi Ya. bisnis. Kalau diterima mungkin ya mungkin ya nggak jadi seperti sekarang. Jadi emang tergantung. Karena bisa jadi emang kondisi yang kita dulu anggap itu jelek bisa jadi bagus setelah kita tahu maknanya di balik itu. Ya, Gitu. pasti ada sesuatu lah, Pak ya. Ada sesuatu Asal ya. kita tetap buka mata. Iya. Jangan cuma terima nasib doang Iya. gitu ya. Gitu Jadi, kalau ada kesempatan lain. Memberikan makna kejadian-kejadian yang lalu lah. Bahwa bisa jadi kejadian saat dulu susah, saat dulu nggak diterima kerja itu mungkin ya maknanya mungkin kita baru paham sekian tahun kemudian. Oh ternyata memang tujuannya memang biar nggak terima ya meneruskan bisnis ini gitu. Iya, tapi nggak salah juga kan Pak, Ya. kalau untuk orang yang memilih untuk kerja juga Ya salah nggak ada juga. masalah karena yang prinsipnya sebenarnya kan kebermanfaatan untuk orang lain. Mau dia berbisnis, mau bekerja, mau dia sebagai self employee gitu. Ya. Maksudnya dia untuk bekerja kayak dokter, pengacara, itu selama ngasih manfaat ke orang lain nggak ada masalah. Kan banyak juga yang pebisnis, orang bisnis gitu ya disebut bisnis malah minus. Malah hasilnya nggak banyak. Banyak. Iya banyak. Iya. Ya saya kalau di komunitas gitu ya, di mentoring, saya bilang kalau hasil kamu kecil, usianya udah cukup, mendingan balik lagi kerja. Iya. Ya dibanding dia nggak, kasihan gitu loh. Iya. Kasihan. Kalau kecuali memang dia tangguh dan dia nggak ngeluh lah ibaratnya. Ya itu kita dukung malah. Cuma kalau dia ragu-ragu, terus dia mentalnya kurang kuat gitu, nggak tahan banting, ya kasihan. Apalagi keluarganya nuntut A, B, C, D lah, kasihan lah. Ya itu kan pilihannya. Kalaupun kerja ya kerja maksimal, kalaupun bisnis maksimal, itu ujungnya sama. Banyak orang yang kerja hasilnya lebih besar dari pebisnis banyak, berkali-kali lipat gitu. Jadi pilihannya bukan pada itu kan peran doang, mau bisnis atau mau bekerja itu kan peran. Sedangkan kebermanfaatan ke banyak orang itu yang lebih utama menurut saya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Dan pastinya tadi Bapak udah mention sedikit mengenai komunitas. Yeah. Dan sekarang ini kan udah banyak banget komunitas bisnis ya yang ngebantu ya. Jadi you are not alone. Kalau misalnya ngerasa bahwa kalau kayak kita dulu kan awal-awal parah itu. mau minta tolong sama siapa ya Pak Iya, ya? bener. Kayaknya mereka juga jual mahal dong Iya. ya, ilmu mereka nggak mau dibagiin Itu gitu ya. 2006 tuh saya belajar tuh. Itu sedikit banget buku-buku yang bahas tentang bisnis. Ada paling ya kayak dulu tokoh-tokohnya kebayang kan? Tokoh-tokoh zaman dulu. Cuman ya itu bahkan saya ngumpulin dari internet tuh, saya print, itu jadinya tuh tebel banget. Itu saya bacain tuh satu-satu dulu. Buku-buku saya cariin saat itu ya. Ikut komunitas paling beberapa waktu itu. Komunitas. Belum banyak Pak dulu Iya. juga Pak. Iya kan? Dulu pernah saya ikut komunitas yang ngajarin hutang. Untungnya saya nggak berani hutang. Terus akhirnya saya nggak praktekin hutang. Iya, Gitu. iya. Dulu awal-awal begitu ngikut. Tapi dari sana juga saya dapat manfaat. Ilmu juga dapat gitu. Walaupun mungkin nggak pure ngejalanin apa yang diajarkan. Karena nggak sesuai sama gaya saya aja sih. Oke. Jadi memang ya komunitas itu sekarang udah makin banyak. Jadi pastikan juga. Nah tadi ada sedikit lagi informasi bahwa jangan ngasal juga masuk komunitas. Iya. Karena main kecemplung masuk komunitas ya nggak bisa keluar, Iya. ya kan ya. Jadi udah kelibat komunitasnya hilang ntar. Iya. Kita yang tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Ya atau ya memang mereka tujuannya nyari untung banget lah. Nyari untung maksudnya mungkin penipuan, mungkin dia pengen apa sih namanya tuh kalau di internet marketing tuh apa ya, dia itu beneran ngeruk uang dari anggotanya. Okay. Karena setelah diajarin pertama mungkin harganya murah gitu, terus abis itu ada kelas A, kelas B, terus abis itu ada privat, ada A. Biasanya ntar sampai ujungnya ada bisnis bareng gitu. Yang itu yang terakhir yang Ya, yang ngeri gitu kan.
gitu. Makanya jadi nggak bisa ngasal juga. Pastikan komunitasnya yang kita masukin adalah komunitas yang bener-bener ngebantu ke anggota, bukan yang mengeruk uang anggota gitu ya. Walaupun juga tetap aja yang bener ya, maksudnya banyak juga yang bener. Ya sedikit lah tetap yang orang-orang seperti itu ada, cuman nggak banyak. Umumnya sih baik-baik lah umumnya. Komunitas baik. tuh. Dan mereka membantu Pak. Saya juga dengar banyak yang mereka bilang katanya gampang dipermudah semua kok gitu kan. Iya. Kenal sama bisnis-bisnis yang besar-besar juga untuk dapetin koneksi juga gampang Iya. gitu. Oke, thank you very much Pak. Bener-bener terima kasih Pak waktunya Pak. Waduh, inspirasinya luar biasa, ya kan? Iya. Kita bisa belajar banyak. Ini ngomong-ngomong ini kan ditayangkan di 2 channel saya. Jadi yang satu adalah untuk Bedante, yang satu itu adalah untuk di pengusaha curhat. Jadi untuk bisnis itu kita bisa belajar di pengusaha curhat. Oke. Terima kasih banyak sahabat Bedante, terima kasih banyak atas tontonannya. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe di YouTube channel kita, Bedante Show, di Instagram, di TikTok kita juga ada. Lalu sekarang kita juga masuk ke Spotify. Pastikan semua channel udah kita siapin dan kita bisa belajar berbagai cara untuk mencari cuan atau mencari untung dari berbisnis, dari profesional, dari manapun. Dan kita terakhir sebelum tutup Pak, ada salam Pak. Salam kita be fun, be cuan, be inspiratif. Jadi tangannya begini Pak. Iya, tangannya begini. Sebelah kiri yang itu Pak. Iya. Oke. Oke, Bedante, be fun, be cuan, be inspired.